Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Pamulang, Prodi Akuntansi. Kami di sini akan mempresentasikan dan menganalisis laporan keuangan dari PT Nusantara Dagang Sejahtera. Presentasi ini kami ajukan untuk memenuhi tugas akhir akuntansi keuangan dengan dibimbing oleh Bapak dosen Muhammad Ali Akbar Tanjung, Sarjana Ekonomi Magister Sains Akuntan. Nah, di sini presentasi kami disusun oleh 3 anggota, yaitu saya sendiri, Priska, dengan rekan saya Nesa Taria, dan rekan saya yang satu lagi, Jihan Ramadhani. Kali ini kami akan mempresentasikan dan menganalisis laporan keuangan akuntansi persediaan berdasarkan PSAK nomor 14 menggunakan Kosmeto tahun 2024 pada PT Nusantara Dagang Sejahtera. Nah, dalam presentasi ini kami membahas konsep dasar akuntansi, penerapan PSAK 14 mengenai persediaan, menganalisis laporan keuangan perusahaan, serta mengevaluasi kondisi keuangan berdasarkan data tahun 2024. Nah, semoga presentasi ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya perlakuan akuntansi persediaan yang tepat dalam menyusun laporan keuangan perusahaan. Oke, baik, untuk slide ini kami akan menjelaskan profil perusahaan yang menjadi objek analisis kami, yaitu dengan nama perusahaan PT Nusantara Dagang Sejahtera, disingkat dengan PT NDS, adalah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi barang konsumsi atau FMCG. Nah, perusahaan ini berdiri pada tahun 2010 dan berkedudukan di Jakarta. Dari sisi skala usaha, PT NDS ini termasuk kategori perusahaan menengah sampai besar dengan omset tahunan di atas 100 miliar. Nah, yang menjadi poin pentingnya di sini adalah persediaan merupakan aset terbesar perusahaan, yaitu sekitar 45% dari total aset. Karena porsinya yang sangat dominan, maka perlakuan akuntansi atas persediaan menjadi hal yang sangat strategis. Kesalahan pencatatan atau penilaian persediaan dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. Nah, inilah alasan utama mengapa kami memilih topik persediaan sebagai fokus analisis. Nah, untuk selanjutnya ada 5 tujuan penulisan yang ingin kami capai melalui analisis kami nih. Yang pertama ada menganalisis penerapan konsep dasar akuntansi pada laporan keuangan PT NDS tahun 2024. Yang kedua ada mengidentifikasikan dan menjelaskan seluruh komponen laporan keuangan perusahaan. Nah, yang ketiga menganalisis akun-akun penting seperti kas, piutang, persediaan, dan aset tetap, ya, mencakup bagaimana akun-akun tersebut diakui, diukur, dan disajikan pastinya. Yang keempat, mengevaluasi penerapan Kosmeto persediaan sesuai dengan PSAK nomor 14. Nah, yang terakhir, memberikan analisis singkat mengenai kondisi keuangan, struktur aset kewajiban, serta kinerja perusahaan secara umum. Oke, baik. Untuk slide selanjutnya, itu kami akan membahas terlebih dahulu konsep dasar akuntansi yang menjadi landasan dari seluruh analisis kami. Yang pertama, mengenai pengertian akuntansi. Menurut definisi AICPA, akuntansi adalah sistem informasi yang mengidentifikasi, mengukur, dan mengomunikasikan informasi ekonomi kepada para pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan. Sistem ini bertujuan menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. Nah, yang kedua,
mengenai tujuan laporan keuangan. Berdasarkan PSAK 1 paragraf 7, laporan keuangan bertujuan menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi para penggunanya dalam mengambil keputusan ekonomi. Selain itu, laporan keuangan juga mencerminkan akuntabilitas manajemen dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Lalu yang ketiga, standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Standar akuntansi keuangan atau SAK disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia, yaitu EIA, EIE, dan untuk entitas yang berorientasi laba. SAK yang digunakan berbasis IFRS ini, beberapa PSAK utama yang relevan dengan analisis kami antara lain yaitu PSAK 1 tentang penyediaan laporan keuangan, PSAK 14 tentang persediaan, PSAK 16 tentang aset tetap, dan PSAK 7 tentang pihak berelasi. Nah, yang keempat, ada mengenai kerangka dasar penyusunan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan yang lengkap terdiri atas 5 komponen, yaitu laporan posisi keuangan atau neraca, ada laporan laba rugi konferensif, lalu laporan perubahan ekuitas, ada laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan atau CALK. Seluruh laporan ini disusun berdasarkan basis akrual kecuali laporan arus kas yang disusun berdasarkan basis kas. Oke, di slide selanjutnya ini kami membahas inti dari topik, yaitu PSAK nomor 14 tentang akuntansi persediaan. Nah, pertama, dari sisi definisi dan ruang lingkup. Nah, berdasarkan PSAK 14 paragraf 6, persediaan didefinisikan sebagai aset. Yang pertama, persediaan yang dijual dalam kegiatan usaha normal. Nah, yang kedua, dalam proses produksi untuk kemudian dijual. Atau ketiga, dalam bentuk bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Nah, kemudian biaya perolehan persediaan mencakup beberapa komponen. Nah, di sini yaitu harga beli atau invoice price. Nah, biaya masuk dan pajak yang tidak dapat dikreditkan, serta biaya angkut dan handling. Komponen-komponen ini dikurangi dengan diskon dagang dan rabat yang diterima. Nah, untuk metode alokasi biaya, PSAK 14 hanya mengizinkan dua metode, yaitu FIFO atau freeze in freeze out, dan weighted average atau rata-rata tertimbang. Sementara itu metode LIFO tidak diperbolehkan dalam PSAK 14. Nah, untuk selanjutnya mengenai pengukuran dan penurunan nilai. Nah, persediaan diukur pada nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto, atau disingkat NRN. Nah, NRN sendiri dihitung dari estimasi harga jual dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan dikurangi estimasi biaya penjualan. Nah, apabila NRN ternyata lebih rendah dari biaya perolehan, maka nilai persediaan harus diturunkan ke NRN, dan penurunan tersebut diakui sebagai beban pada periode berjalan. Sebaliknya, jika di kemudian hari terjadi pemulihan nilai, maka pemulihan tersebut akan dikurangi beban HPP pada periode yang bersangkutan. Nah, terakhir, kami juga mencatat adanya update PSAK 14 di tahun 2024 yang memberikan panduan lebih jelas terkait pengakuan dan pengungkapan, serta semakin diselaraskan dengan standar internasional EIS 2 dalam kerangka IFRS. Standar ini berlaku untuk seluruh entitas yang berorientasi laba. Nah, pemahaman atas PSAK 14 ini menjadi dasar kami untuk mengevaluasi bagaimana PT NDS menerapkan cost method dalam laporan keuangannya.
Oke, baik. Untuk slide selanjutnya, kami mengidentifikasikan 5 komponen laporan keuangan PT Nusantara Dagang Sejahtera untuk tahun buku 2024. Ini ada 5 komponen. Komponen pertama, laporan posisi keuangan atau neraca per 31 Desember 2024. Laporan ini terdiri dari aset lancar yang meliputi kas piutang, persediaan, investasi jangka pendek, dan aset lancar lainnya. Serta aset tidak lancar, yaitu aset tetap neto, properti investasi, dan aset tak berwujud, serta investasi jangka panjang. Di sisi kanan terdapat kewajiban jangka pendek dan jangka panjang serta ekuitas. Nah, yang komponen kedua, di sini ada laporan laba rugi konferensif untuk periode Januari sampai Desember 2024. Laporan ini mencakup pendapatan penjualan bersih, harga pokok penjualan yang dihitung berbasis cost method persediaan, laba kotor, beban penjualan dan administrasi, serta laba operasi, pendapatan dan beban keuangan, laba sebelum pajak, pajak penghasilan badan sebesar 22% hingga laba bersih. Nah, untuk komponen yang ketiga, ada laporan perubahan ekuitas yang merupakan rekonsiliasi ekuitas selama tahun 2024, mulai dari saldo awal, modal disetor, penambahan laba bersih, pengurangan dividen yang dibagikan, hingga saldo akhir ekuitas yang mencapai 54.900 miliar. Nah, ada yang komponen keempat. Di sini ada laporan arus kas yang disusun dengan metode tidak langsung, mencakup aktivitas operasi seperti penerimaan dari pelanggan dan pembayaran kepada pemasok, aktivitas investasi seperti pembelian aset tetap, serta aktivitas pendanaan seperti penerimaan pinjaman dan pembayaran dividen. Nah, untuk komponen terakhir, di sini ada catatan atas laporan keuangan atau CALK yang berisi kebijakan akuntansi persediaan, yaitu cost method dengan metode rata-rata tertimbang, rincian komponen aset, transaksi dengan pihak berelasi, komponen dan kontingensi, serta peristiwa setelah tanggal pelaporan. Nah, dengan kelima komponen ini, sebagai peta laporan keuangan PT NDS, kita siap masuk ke bagian inti presentasi, yaitu analisis data keuangan yang sesungguhnya. Kita akan mulai ke slide berikutnya, itu ada laporan posisi keuangan atau neraca. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu ada laporan posisi keuangan atau neraca dari PT Nusantara Dagang Sejahtera periode 31 Desember 2024. Nah, pada sisi aset di sini ada kelompok aset lancar terdiri dari kas dan setara kas sebesar 8.750 juta. Nah, piutang usaha neto sebesar 12.400 juta. Nah, ada persediaan barang dagang sebesar 22.150 juta yang menjadi fokus utama analisis kami, yaitu investasi jangka pendek, yaitu sebesar 3.200 juta. Dan aset lancar lainnya sebesar 1.850 juta. Nah, total aset lancar di sini mencapai 48.350 juta. Nah, sementara itu kelompok aset tidak lancar terdiri dari aset tetap neto sebesar
38 miliar 600 juta. Nah, properti investasi ada 4 miliar 200 juta. Aset tak berwujud neto ada 1 miliar 750 juta. Nah, investasi jangka panjang ada di 5 miliar 500 juta. Dan aset lainnya ada di 800 juta. Dengan total semuanya itu 50 miliar 850 juta. Nah, sehingga total aset PT Indies per tahun 2024 adalah 99 miliar 200 juta. Nah, di sisi kewajiban dan ekuitas, kewajiban jangka panjang terdiri dari utang usaha ada 14 miliar 320 juta, ada utang bank jangka pendek di 5 miliar. Nah, di sini ada utang pajak di Rp 2 miliar 480 juta dan beban akrual di 1 miliar 950 juta dengan total semuanya 23 miliar 750 juta. Nah, kewajiban jangka panjang terdiri dari utang bank jangka panjang di 18 miliar dan liabilitas imbalan kerja di 3 miliar 250 juta dengan total semuanya yaitu 21 miliar 250 juta. Nah, untuk ekuitas terdiri dari modal di sektor yaitu 30 miliar dan laba ditahan di 24 miliar 900 juta. Sehingga total ekuitas mencapai 54 miliar 900 juta. Nah, jika kita totalkan, kewajiban dan ekuitas hasilnya juga di 99 miliar 200 juta. Sama dengan total aset yang menunjukkan bahwa neraca PT NDS dalam keadaan balance atau seimbang, sesuai prinsip persamaan akuntansi dasar. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan laporan laba rugi komprehensi PT Nusantara Dagang Sejahtera periode Januari sampai Desember 2024 dengan perbandingan tahun 2023. Pertama, dari sisi pendapatan. Penjualan bruto pada tahun 2024 tercatat sebesar 148 miliar 750 juta. Setelah dikurangi retur dan potongan penjualan sebesar 2 miliar 150 juta rupiah, penjualan bersih menjadi 146 miliar 600 juta rupiah dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 130 miliar 420 juta rupiah. Penjualan bersih menunjukkan adanya peningkatan. Selanjutnya pada harga pokok penjualan atau HPP ya, persediaan awal sebesar 19 miliar 800 juta ditambah pembelian bersih sebesar 108 miliar 500 juta rupiah. Sehingga persediaan tersedia untuk dijual menjadi 128 miliar 300 juta rupiah. Setelah dikurangi persediaan akhir sebesar 22 miliar 150 juta, total HPP yang diakui itu sebesar 106 miliar 150 juta. Dalam penjualan bersih sebesar 146 miliar 600 juta rupiah dan total HPP sebesar 106 miliar 150 juta, perusahaan memperoleh laba kotor sebesar 40 miliar 450 juta. Nilai ini meningkat dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 37 miliar 420 juta rupiah. Selanjutnya terdapat beban penjualan sebesar 12 miliar 300 juta rupiah dan beban administrasi serta umum sebesar 8 miliar 750 juta. Setelah dikurangi kedua beban tersebut, laba operasional yang dihasilkan 19 miliar 400 juta rupiah itu lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian terdapat pendapatan keuangan sebesar 480 miliar dan beban keuangan atau beban bunga sebesar 2 miliar 340 juta. Setelah memperhitungkan kedua pos tersebut, laba sebelum pajak tercatat sebesar 17 miliar 540 juta.
Dari laba sebelum pajak tersebut, perusahaan membayar pajak penghasilan badan sebesar 3.859 juta, sehingga laba bersih periode berjalan yang diperoleh perusahaan adalah 13.681 juta. Angka ini juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 12.737 juta rupiah. Jadi, secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa kinerja perusahaan pada tahun 2024 itu mengalami adanya peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari meningkatnya penjualan bersih, laba kotor, laba operasional, hingga laba bersih periode berjalan. Baik, pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan laporan arus kas dan perubahan ekuitas pada tahun 2024. Pertama, pada aktivitas operasi perusahaan menerima kas dari pelanggan sebesar 145.900 juta rupiah. Setelah dikurangi pembayaran kepada pemasok, beban operasional dan pajak penghasilan, perusahaan menghasilkan kas bersih dari aktivitas operasi sebesar 11.550 juta. Selanjutnya, pada aktivitas investasi, perusahaan melakukan pembelian aset tetap sebesar 6.800 juta rupiah dan memperoleh penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek sebesar 1.200 juta rupiah. Sehingga kas bersih dari aktivitas investasi adalah minus 5.600 juta rupiah. Kemudian pada aktivitas pendanaan, perusahaan menerima pinjaman bank sebesar 5 miliar dan membayarkan dividen sebesar 4.500 juta rupiah. Dengan demikian, kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar 500 miliar. Secara keseluruhan, kas perusahaan meningkat sebesar 6.450 juta. Saldo kas awal itu sebesar 2.300 juta rupiah, sehingga saldo kas akhir itu menjadi 8.750 juta. Selanjutnya, pada laporan perubahan ekuitas, total ekuitas pada awal tahun sebesar 45.719 juta. Selama tahun 2024, perusahaan memperoleh laba bersih sebesar 13.681 juta rupiah dan membagikan dividen sebesar 4.500 juta rupiah. Dengan demikian, total ekuitas pada akhir tahun meningkat menjadi 54.900 juta rupiah. Terakhir, pada catatan atas laporan keuangan, dijelaskan bahwa persediaan perusahaan diukur menggunakan metode biaya perolehan atau cost method dengan metode penilaian FIFO. Selain itu, perusahaan tidak memiliki indikasi penurunan nilai persediaan. Nilai persediaan akhir tercatat sebesar 22.150 juta, sedangkan HPP tahun 2024 itu sebesar 106.150 juta atau sekitar 72,4% dari total penjualan. Catatan ini menjelaskan dasar perhitungan persediaan yang digunakan dalam laporan keuangan. Untuk slide berikutnya, saya akan analisis kas dan setara kas per 31 Desember 2024. Dari sisi pengakuan, kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan secara fisik atau melalui transfer bank. Setara kas diakui secara instrumen keuangan yang memiliki kriteria. Yang pertama, jangka pendek, kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehan. Yang kedua, sangat liquid. Dan yang ketiga itu memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Artinya, tidak semua investasi dapat dikategorikan sebagai setara kas. Hanya investasi yang memenuhi ketiga kriteria tersebut yang dapat diakui secara setara kas. Dari sisi pengukuran, kas diukur pada nilai nominal setara kas seperti deposito 1-3 bulan. Diukur pada nilai nominal ditambah bunga akrual. Kas dalam valuta asing dijabarkan ke rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan sesuai PSAK 10. Dengan pengukuran tersebut,
nilai kas dan setara kas yang disajikan mencerminkan nilai yang sebenarnya pada akhir periode pelaporan. Yang ketiga itu ada dari sisi penyajian, disajikan sebagai baris pertama dalam kelompok aset lancar, dilaporkan posisi keuangan. Pergerakan kas disajikan dalam laporan arus kas, catatan atau selaporan keuangan mengungkapkan rincian komponen kas dan setara kas. Hal ini bertujuan agar informasi mengenai kas perusahaan dapat disajikan secara jelas dan mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Selanjutnya, berdasarkan rincian kas dan setara kas per 31 Desember 2024, kas di tangan atau petty cash sebesar 150 juta, rekening giro Bank BCA sebesar 3 miliar 200 juta rupiah, rekening giro Bank Mandiri sebesar 2 miliar 100 juta rupiah, rekening giro dalam mata uang dolar AS sebesar 1 miliar 500 juta rupiah. Dan deposito berjangka 1 bulan itu sebesar 1 miliar 800 juta rupiah. Sehingga total kas dan setara kas perusahaan sebesar 8 miliar 750 juta. Berdasarkan data tersebut, total kas dan setara kas tahun 2024 itu mencapai 8 miliar 750 juta. Jumlah ini meningkat sekitar 280% dibandingkan saldo awal yang sebesar 2 miliar 300 juta rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa posisi kas perusahaan pada akhir tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Untuk slide selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis piutang usaha. Yang pertama itu dari sisi pengakuan. Diakui saat risiko dan manfaat kepemilikan berpindah ke pembeli pada transaksi penjualan kredit. Timbul saat barang terkirim dan faktur diterbitkan. Artinya piutang usaha itu mulai diakui ketika barang sudah diserahkan kepada pelanggan meskipun pembayarannya belum diterima. Yang kedua itu ada sisi pengukuran. Ada pengukuran. Awalnya itu diukur pada nilai wajar, selanjutnya pada biaya perolehan, diamortisasi, dikurangi cadangan kerugian, penurunan nilai atau CKPN. Sehingga nilai piutang yang disajikan merupakan nilai yang masih dapat ditagih oleh perusahaan. Yang ketiga itu ada cadangan penurunan nilai, ditentukan berdasarkan penelahan individual dan kolektif atas ketertagihan piutang. Tingkat cadangannya itu di 5% atau 620 juta. Cadangan ini dibentuk untuk mengantisipasi adanya piutang yang tidak berpotensi tidak tertagih. Untuk selanjutnya itu ada penyajian, disajikan neto setelah dikurangi CKPN sebagai aset lancar. Piutang lebih dari 1 tahun dipindahkan ke aset tidak lancar. Dengan demikian, piutang yang disajikan pada laporan keuangan itu merupakan nilai bersihnya. Selanjutnya, berdasarkan aging schedule, piutang terbesar berada pada kelompok umur 0 sampai 30 hari, yaitu sebesar 7 miliar 800 juta dengan cadangan kerugian 78 juta. Kemudian piutang umur 31 sampai 60 hari itu sebesar 3 miliar 200 juta dengan cadangan di 96 juta. Untuk piutang umur 61 sampai 90 hari itu sebesar 1 miliar 100 juta dengan cadangan 110 juta. Umur 91 sampai 120 hari sebesar 620 juta dengan cadangan 186 juta. Sedangkan piutang di atas 120 hari itu sebesar 300 juta dengan cadangan 150 juta. Secara keseluruhan, total piutang usaha bruto itu sebesar 13 miliar 20 juta rupiah. Setelah dikurangi CKPN sebesar 620 juta rupiah, maka piutang usaha neto yang disajikan dalam laporan posisi keuangan itu menjadi 12 miliar 400 juta rupiah.
Selanjutnya, jurnal pembentukan CKPN itu dilakukan dengan mendebit beban kerugian piutang sebesar 620 juta rupiah dan kredit di cadangan kerugian piutang sebesar 620 juta. Oleh karena itu, piutang usaha yang disajikan di neraca adalah sebesar 12 miliar 400 juta rupiah. Baik, pada slide ini ditampilkan kartu stok persediaan menggunakan metode weighted average atau rata-rata tertimbang. Pada tanggal 1 Januari, saldo awal persediaan sebanyak 2.200 unit dengan nilai 19 miliar 800 juta rupiah. Di tanggal 15 Februari, perusahaan melakukan pembelian 1.500 unit dengan harga di 9.200 per unit, sehingga nilai pembelian itu di 13 miliar 800 juta. Setelah transaksi ini, harga rata-rata berubah menjadi 9.081 per unitnya. Pada tanggal 28 Februari terjadi penjualan sebanyak 1.800 per unit. HPP dihitung menggunakan harga rata-rata di 9.081 per unitnya, sehingga saldo persediaan tersisa di 1.900 unit dengan nilai 17 miliar 254 juta. Pada tanggal 20 April, perusahaan kembali membeli 2.000 unit dengan harga di 9.400 per unitnya, atau senilai 18 miliar 800 juta. Harga rata-rata kemudian menjadi 9.251 per unitnya. Pada tanggal 30 Mei terjadi penjualan 1.500 unit, sehingga saldo persediaan menjadi 2.400 unit dengan nilai 22 miliar 223 juta. Pada tanggal 10 Juli dilakukan pembelian di 1.800 unit dengan harga 9.600 per unitnya, senilai 17 miliar 280 juta. Harga rata-rata berubah menjadi 9.380 per unit. Pada tanggal 31 Agustus terjadi penjualan di 2.000 unit, sehingga saldo persediaan menjadi 2.200 unit dengan nilai 20 miliar 649 juta. Pada tanggal 15 Oktober, perusahaan membeli 1.500 unit dengan harga di 9.800 per unitnya, senilai 14 miliar 700 juta. Harga rata-rata kembali berubah menjadi 9.540 per unitnya. Pada tanggal 30 November terjadi penjualan di 1.300 unit, sehingga saldo persediaan menjadi 2.400 unit dengan nilai 22 miliar 910 juta. Pada tanggal 31 Desember saldo akhir persediaan tercatat di 2.400 unit dengan nilai 22 miliar 910 juta. Melalui kartu stok ini dapat dilihat bahwa setiap pembelian memengaruhi harga rata-rata persediaan, sedangkan setiap penjualan menggunakan harga rata-rata tersebut sebagai dasar perhitungan HPP sesuai metode weighted average. Baik, pada slide berikutnya saya akan menjelaskan mengenai perlakuan akuntansi persediaan berdasarkan PSAK 14. Yang pertama, dari sisi pengakuan, syarat pengakuan menurut PSAK 14 yaitu risiko dan manfaat berpindah ke perusahaan. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir, serta biaya dapat diukur secara andal. PT NDS persediaan diakui saat barang diterima. Dokumen GRN atau Good Receipt Note telah ditandatangani dan syarat FOB destination telah terpenuhi. Jurnal pengakuannya adalah debit persediaan ada di debit sebesar 14 miliar 700 juta dan utang usaha ada di kredit sebesar 14 miliar 700 juta. Artinya perusahaan mengakui persediaan sekaligus mencatat kewajiban kepada pemasok.
Untuk yang selanjutnya itu ada pengukuran. Biaya perolehan per unit terdiri dari harga beli, yaitu di 9.400 juta rupiah, biaya angkut itu di 150 juta rupiah, dan biaya handling itu di 50 juta rupiah. Sehingga total biaya per unit menjadi 9.600 juta rupiah. Metode yang digunakan adalah week average, sehingga harga rata-rata persediaan dihitung kembali setiap ada pembelian baru. Selain itu, nilai realisasi bersih atau NRF sebesar 11.200 juta rupiah per unit, lebih tinggi daripada biaya perolehan. Oleh karena itu, tidak terjadi penurunan nilai sehingga perusahaan tidak perlu membentuk cadangan. Yang ketiga itu ada penyajian. Dalam laporan posisi keuangan persediaan disajikan sebagai aset lancar sebesar 22.150 juta. Sedangkan dalam laporan laba rugi HPP dihitung dari persediaan awal sebesar 19.800 juta rupiah ditambah pembelian bersih di 108.500 juta. Kemudian dikurangi persediaan akhir 22.150 juta, sehingga total HPP menjadi 106.150 juta rupiah. Selanjutnya, pada catatan atas laporan keuangan dijelaskan metode penilaian persediaan, rincian jenis persediaan, serta kebijakan akuntansi yang digunakan. Baik, selanjutnya analisis aset tetap, properti investasi, dan ATB. Bisa dilihat data per 31 Desember 2024 yang tertera. Yang pertama itu ada tanah, bangunan dan gudang, kendaraan operasional, peralatan dan mesin, peralatan kantor. Properti investasi 4.200 juta dengan PSAK 13. Pengakuannya saat diperoleh dan diperuntukkan diperoleh sewa atau kenaikan nilai. Pengukurannya dengan model biaya atau cost method. Nilai perolehannya 5.200 juta. Akumulasi penyusutannya 1 miliar. Penyajiannya aset tidak lancar tersendiri disewakan ke pihak ketiga. Lalu selanjutnya ada aset tak berwujud 1.750 juta dengan PSAK 19 terdiri dari lisensi ERP atau SAP 1.200 juta plus merek dagang 550 juta. Amortisasinya dengan garis lurus 5 tahun. Uji penurunan nilainya dilakukan setiap tahun. Lalu selanjutnya investasi jangka panjang 5.500 juta dengan PSAK 15. Investasi saham PT Mitra Logistik Indonesia, kepemilikannya 25%, dicatat dengan equity method. Bagian laba PT MLI atau Mitra Logistik Indonesia dengan 380 juta diakui sebagai pendapatan. Tidak ada dividen diterima dari PT MLI tahun 2024. Selanjutnya analisis investasi jangka pendek dan akun-akun lainnya. Yang pertama itu investasi jangka pendek 3.200 juta. Deposito 3 bulan dengan BCA. 1.500 juta. Deposito 6 bulan dengan Mandiri 1.200 juta. Reksadana pasar utangnya 500 juta. Totalnya 3.200 juta. Keterangannya pengakuan saat penempatan. Pengukurannya nilai wajar. Bunga efektifnya 5,5% per tahunnya. Penyajiannya dengan aset lancar, tidak termasuk setara kas. Lalu selanjutnya aset lancar 1.850 juta dengan uang muka pembelian 800 juta. PPN masukan dapat dikreditkan itu 650 juta, dibayar di mukanya 400 juta. Totalnya ada 1.850 juta dengan keterangan uang muka diakui saat dibayarkan dan dieliminasi saat barang atau jasa diterima. PPN masukan dikompensasi dengan PPN keluar setiap masa pajak. Lalu selanjutnya ada aset lainnya 800 juta. Uang jaminan sewa gedung 500 juta, piutang karyawan 200 juta, lain-lainnya 100 juta.
Jadi totalnya ada 800 juta dengan keterangan uang jaminan diakui saat diserahkan dan diukur pada nilai perolehan. Piutang karyawan dipotong dari gaji bulanan. Tidak ada jaminan yang diragukan ketertagihannya. Lalu selanjutnya analisis kewajiban, ekuitas, dan komposisi aset. Rincian kewajiban, yang pertama ada utang usaha, 14 miliar 320 juta. Jatuh temponya kurang dari 60 hari. Lalu utang bank jangka pendek 5 miliar. Suku bunganya 8,5% per tahunnya. Jatuh temponya Desember 2025. Lalu selanjutnya utang pajak PPH dan PPN. 2 miliar 480 juta. Jatuh temponya Januari 2025. Lalu selanjutnya ada beban aktual. 1 miliar 950 juta. Jatuh temponya kurang dari 30 hari. Utang bank jangka panjang 18 miliar. Suku bunganya 9,2% per tahunnya. Dengan jatuh tempo Desember 2029. Selanjutnya ada liabilitas imbalan kerja 3 miliar 250 juta. Jatuh temponya jangka panjang. Total kewajiban itu ada 45 miliar. Selanjutnya kita masuk ke rincian ekuitas. Yang pertama modal disetor 30 miliar dan laba ditahannya ada 24 miliar 900 juta. Jadi totalnya ada 54 miliar 900 juta. Baik, selanjutnya pada slide ini merupakan simpulan analisis rasio keuangan tahun 2024 yang dibandingkan dengan tahun 2023. Secara keseluruhannya, kondisi keuangan perusahaan tergolong sehat. Likuiditasnya meningkat, pengelolaan persediaan dan piutang semakin baik, DER menurun sehingga resiko keuangan lebih rendah, serta ROA dan ROE mengalami peningkatan. Hanya saja margin laba kotornya sedikit menurun sehingga efisiensi biaya tetap perlu diperhatikan. Selanjutnya pada slide ini terlihat bahwa aset tetap menjadi aset terbesar perusahaan, sedangkan persediaan merupakan aset lancar yang paling dominan. Kinerja perusahaan tahun 2024 juga menunjukkan hasil yang positif, ditandai dengan peningkatan penjualan dan laba bersihnya. Selain itu, perputaran persediaan yang baik menunjukkan pengelolaan stok sudah efisien dan tidak mengalami penurunan nilai. Baik, kesimpulan akhirnya, yang pertama, PT NDS menerapkan akuntansi persediaan sesuai PSAK nomor 14 tahun 2024 menggunakan cost method dengan formula rata-rata yang tertimbang, yang menghasilkan pengukuran nilai persediaan yang akurat dan konsisten. Lalu yang kedua, komponen laporan keuangan telah lengkap seperti neraca, laba rugi komprehensif, perubahan ekuitas, arus kas, dan CLAK. Seluruhnya disusun sesuai ke kerangka SAK. Lalu yang ketiga itu nilai persediaan akhir 2024 sebesar 22 miliar 150 juta. Tidak ada penurunan nilai. HPP-nya sebesar 106 miliar 150 juta. Tersaji transparan di laporan laba rugi. Lalu yang keempat, kondisi keuangan PT NDS itu termasuk sehat ya. Rasio lancarnya 2,04 kali, DER-nya 0,82 kali yang berarti moderat. ROE-nya 24,9% yang menunjukkan sangat baik. Lalu laba bersihnya tumbuh 7,4%. YoY-nya menjadi 13 miliar 681 juta. Yang kelima, rekomendasi mempertahankan kebijakan cost method, meningkatkan efisiensi perputaran persediaan, dan memperkuat analisis cadangan penurunan nilai secara berkala. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.